Halo guys, kami dari kelompok 1, kelas 9E, SMP Regina Paci, Surakarta. Perkenalkan nama kami, Brigita Joan, kelas 9E nomor absen 6, Christabel Eleonora, kelas 9E nomor absen 8, Joans Cirunovara, kelas 9E nomor absen 14, dan Yusman Mendrova, kelas 9E nomor absen 30. Oke, pada podcast kita ini akan membahas tentang keanekaragaman di Indonesia dan bagaimana sikap kita terhadap keanekaragaman itu. Tema kita yaitu Cinta Tanah Air. Tanah air Indonesia dong tentunya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena satu like dari kalian sangat berharga buat kita. Judul podcast kami yaitu Indonesia Serpihan Surga. Nah, sebelum masuk ke intinya, mari kita ketahui terlebih dahulu arti cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air artinya kita sebagai masyarakat memiliki sifat berbakti dan rela berkorban demi membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan juga politik bangsa. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 dan harus tercermin di setiap perilaku warganya. Cinta tanah air perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak dini. Cinta tanah air tercermin dari beberapa perilaku berikut. 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Bangga dengan membeli produk dalam negeri. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekarang mari kita bahas tentang semboyan. Negara kita Indonesia ini juga memiliki semboyan loh. Semboyan apakah itu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap membina persatuan dan kesatuan seperti 1. Menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Berteman dengan siapa saja karena kita semua sama dan tidak membeda-bedakan. Nah, yang terakhir adalah rela berkorban, yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. Bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang mencerminkan rela berkorban untuk negara adalah 1. Siap membela negara ketika dibutuhkan. 2. Mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, keragaman etnik dan budaya Indonesia. Keragaman etnik dan budaya Indonesia artinya Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam, mencakup rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan, kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial maupun aspek budaya. Menurut data BPS pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masyarakat di pegunungan lebih banyak menggantungkan kehidupan dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani.
Masyarakat di pantai mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan berkembang kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman Indonesia juga tampak dari seni sebagai hasil kebudayaan daerah. Setiap daerah memiliki hasil karya seni yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Hampir semua daerah atau suku bangsa di Indonesia memiliki tarian dan nyanyian yang berbeda. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Keragaman etnik dan budaya Indonesia bisa kita ambil contohnya bermain ensemble. Bukannya ensemble juga dari negara lain. Kenapa ambil contoh ini? Tunggu dulu. Contoh yang kami ambil di sini adalah ensemble yang alat musiknya menggunakan alat musik tradisional Indonesia. Contohnya angklung. Alat musik yang terbuat dari bambu itu loh. Ensemble merupakan permainan musik yang disajikan oleh lebih dari satu orang. Bisa disebut juga sekelompok orang. Alat musik yang digunakan bisa sejenis atau campuran. Alat musik yang biasanya sering dimainkan adalah alat musik harmonis. Teknik bermain yang digunakan pada setiap alat musik juga berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensemble adalah kelompok pemain musik yang bermain secara tetap. Ensemble yang kita bahas kali ini adalah ensemble campuran dan ensemble sejenis. Ensemble campuran merupakan penyajian musik ensemble dengan menggunakan beberapa jenis alat musik. Sedangkan ensemble sejenis adalah bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan alat-alat musik sejenis. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, cintailah tanah air ini dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tempat ini tempat kau dilahirkan, dibesarkan, tempat kau berteduh sampai usia senja. Tempat ini juga tempat kita berpihak untuk dapat menatap terbitnya matahari di ufuk timur dan terbenamnya matahari di ufuk barat. Bahkan, tempat ini yang memberi kita makan dan minum untuk kita dapat hidup. Sudahkah kau membalas kebaikannya? Seharusnya kita bangga dengan bangsa ini yang memiliki keanekaragaman budaya yang melimpah. Mulai dari suku, pakaian adat, musik tradisional, makanan khas di setiap kotanya yang membuat kita pribadi enggan untuk meninggalkannya. Kita bisa mulai melakukan dari hal-hal kecil, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun kita memiliki bahasa daerah masing-masing. Contoh lain, kita juga bisa mulai memburu kuliner Nusantara yang mempunyai keunikan dalam hal bahan, cara memasak, cara menyajikan, dan rasanya yang sangat menggugah selera. Jika ingin yang lebih jelas, kalian bisa menggunakan link tersebut untuk menuju ke sumbernya. Oke, segitu dulu video dari kami dan jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kepada tanah air kita Indonesia. Bye-bye.